Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fiddin wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, para ibu hajjah, para ustazah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang sudah dibaca dan yang akan kita bacakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masuk kepada pembahasan tentang tajhizul janazah atau tajhizul mayyit, mengurusi mayit atau urus-urus tentang jenazah. Karena jenazah alias mayit nggak bisa ngurusin diri sendiri, dia nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pakai pakaian sendiri, maka kewajibannya dibebankan kepada yang hidup. Ini termasuk yang fardu, artinya wajib bagi orang yang hidup. Kalau melihat ada jenazah atau ada mayit, maka hukumnya wajib ngurusi. Ngurus-ngurus ini istilahnya dalam fikih tajhizul janazah, tajhizul mayit. Ini akan kita pelajari dalam bab ke-17 berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'a asyara fil janaizi hukmu tajhizil mayyiti. Tajhizul mayyiti fardu kifayatin wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17 fil janaizi, dalam jenazah. Hukmu tajhizil mayyiti, hukum mengurusi mayit. Fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Wahua, dan tajhizul mayyit itu, ghusluhu, adalah memandikan mayit. Wa takfinuhu, dan mengkafani mayit. Wassalatu alaihi, dan mensolatkan mayit. Wa dafnuhu, dan menguburkan mayit. Tajhizul mayit atau tajhizul jenazah, mengurusi jenazah, ini hukumnya fardu kifayah. Ada fardu atau wajib yang sifatnya fardu ain. Ini kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, asal dia orang yang sudah akil, berakal. Maksudnya bukan orang gelo, nyahong gelo, bukan orang gila,
dan juga dia sudah balik, maka dia wajib terkena kewajiban fardu ain ini. Contoh fardu ain seperti sholat 5 waktu yang kita kenal, sholat subuh, zuhur, asar, fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain. Demikian juga haji dan umroh, zakat, pokoknya yang ada dalam rukun Islam itu fardu ain. Setiap orang Islam, laki maupun perempuan, kalau dia orang yang tidak gila atau berakal dan juga sudah mukallaf itu artinya sudah balik itu artinya dia sudah dewasa, maka wajib melaksanakan fardu ain ini seperti sholat dan lain sebagainya. Ini fardu ain, jadi kewajiban yang sifatnya untuk individu atau untuk perorangan, nggak bisa diwakilin. Jadi jangan coba ibu mewakilin sholat subuh sama suami, nggak bisa. Atau ibu mewakilin haji sama Pak RT, nggak bisa juga. Mewakilin zakat fitrah, wakilin sama Pak Lurah, nggak bisa juga, nggak bisa diwakilkan. Ini setiap orang wajib melaksanakan fardu yang namanya fardu ain, kewajiban perorangan. Nah, satu lagi ada fardu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini fardu yang wajib dilakukan dan bisa diwakilkan oleh sebagian masyarakat, boleh satu orang saja. Batasannya fardu ain itu suatu yang wajib, dan apabila sudah dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang, maka gugur atas orang lain kewajiban itu. Fardu kifayah adalah fardu yang wajib dilakukan, yang jika sudah dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Nah, ini fardu kifayah. Ada banyak fardu kifayah. Di antaranya fardu kifayah ngajar ilmu kedokteran. Fardu kifayah, Bu. Ngajar ilmu kedokteran hukumnya fardu kifayah. Tapi harus ada orang Islam yang bisa kedokteran buat ngajarin atau belajar ilmu kedokteran, fardu kifayah. Kalau ada dalam satu kampung atau satu wilayah nggak ada yang belajar ilmu kedokteran atau nggak ada yang belajar ilmu biologi, semuanya ngaji aja semuanya, nggak ada yang belajar ilmu tata negara, maka satu kampung itu dosa semua. Harus ada satu yang belajar biar tahu, namanya fardu kifayah. Ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu tata negara, ilmu IPA, ini ilmu fardunya fardu kifayah. Harus ada satu orang yang belajar. Beda sama ilmu sholat fardu ain. Sebab itu terkait dengan kewajiban kita masing-masing. Tiap orang harus belajar. Sholat itu diawali dengan bersih dari hadas, menutup aurat. Jadi harus tahu wudu, harus juga tahu batasan aurat. Sholat itu punya rukun-rukun. Nah, ini semua ilmu yang terkait dengan sholat adalah ilmu fardu ain. Demikian juga ilmu yang terkait dengan ilmu ibadah yang sifatnya fardu ain juga. Ini fardu ain bandingannya dengan fardu kifayah, ilmu-ilmu yang tadi kedokteran. Termasuk fardu kifayah, selain belajar ilmu, selain ilmu agama, yaitu belajar ilmu kedokteran dan sebagainya, termasuk fardu kifayah amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah dengar, Bu? Amar ma'ruf itu nyuruh kebaikan, mencegah keburukan. Amar ma'ruf artinya menyuruh kebaikan, nahi mungkar artinya mencegah kemungkaran. Ini hukumnya fardu, tapi fardu kifayah. Kalau udah ada satu yang menegakkan, kepolisian misalnya, yang lain gugur, nggak usah ikut-ikutan takbir menutupin diskotik, nggak usah ikut-ikutan takbir warteg diserang waktu Ramadan, nggak usah. Orang udah ada yang ngurusin, udah ada yang berwenang. Nah, sudah gugur untuk yang lain. Biar aja penuhi dulu kewajiban kita masing-masing. Ya, kita wajib puasa atau wajib sholat, wajib baca Quran dengan tajwid, fardu ainnya dipenuhin. Urusan fardu kifayah kalau sudah ada yang mengurusi, maka gugur kewajiban. Ini amar ma'ruf nahi mungkar termasuk fardu kifayah. Jika sudah ada yang menjalankannya, maka yang lain gugur. Jadi jangan ikut-ikutan. Anak ibu, cucu ibu, jangan ikut-ikutan yang begitu. Jangan ikut-ikutan yang terus demo, yang terus
takbir, ikut tutup diskotik, jangan. Udah ada yang berwenang. Karena itu bukan fardu ain. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ada yang lebih penting yaitu fardu ain. Kerja benar dulu ngajinya, biar benar dulu sholatnya, biar benar dulu puasanya, bukan cuma puasa perut saja. Benerin dulu semuanya. Nanti kalau udah benar dan ternyata tidak ada yang menegakkan fardu kifayah, baru boleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu grade-nya atau urutannya seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya orang terus demo atau semuanya orang terus berurusan dengan fardu kifayah. Jadinya sempaut, jadinya acak-acakan, urusannya ngawur semuanya. Ini contoh-contoh fardu kifayah selain tajhizul jenazah, amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah, belajar ilmu kedokteran fardu kifayah, belajar ilmu IPA, biologi, bahasa Inggris fardu juga fardu kifayah. Jadi jangan bilang itu nggak ada gunanya, ada tetap ilmu bahasa Inggris, IPA, biologi, termasuk juga kedokteran, itu fardu juga semuanya. Belajar itu fardu, cuma fardunya fardu kifayah. Nah, berikut ini termasuk fardu kifayah adalah ngurusi jenazah. Tadi sudah kita singgung, fardu kifayah itu jika sudah dilaksanakan oleh satu orang atau sebagian orang, maka yang lain gugur, sudah tidak wajib lagi. Fardu kifayah tajhizul jenazah, ngurus-ngurus jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang atau sebagian orang yang mengurusi, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Jadi sekampung udah ditanggung atau sudah bisa diwakili oleh sebagian orang. Ini fardu kifayah jika sudah ada yang mengurusi jenazah. Lalu urusannya jenazah itu apa sih? Mengurusi jenazah meliputi apa? Mengurusi jenazah meliputi mandi, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ya alhamdulillah kalau ustadz mah paling, kalau ustadz atau kiai biasanya itu sampai sholat atau kadang-kadang takziah juga takziah. Tapi kalau mandiin biasanya ada orang khusus, ta'mil namanya, memandikan, mengkafankan, itu biasanya orang khusus, orang yang memang bertugas. Nah kalau kiai biasanya kalau tanya ada yang meninggal, sholatnya jam berapa? Biasanya sholatnya yang ditanya, Bu. Sholatnya, jadi mensolatkan termasuk fardu kifayah. Kiai mah kalau ada orang meninggal nggak pernah ikut ke kubur. Ibu pernah ikut ke kubur, Bu? Nggak pernah, saya juga ogah ikut ke kubur. Ya, orang yang suaminya aja nggak mau, kalau istrinya meninggal ikut ke kubur. Sama juga, kalau istrinya meninggal suaminya nggak bakal mau ikut ke kubur, nggak akan mau. Kalau saya biasanya sholat kalau ke kuburan biarin yang muda-muda aja sholatnya. Ini termasuk fardu kifayah. Paling tidak dari 4 ini kita ikut serta, walaupun fardu kifayah, tapi lebih baiknya kalau kita ikut juga, ikut di sini dalam rangka mengeratkan tali silaturahim, tali kerukunan kita, kerukunan antara tangga. Jadi saat kita minimal mensolati itu ikut. Ada 4 ini: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan mayit. Ada yang sebenarnya yang biasanya jarang disebutkan, kurang satu nih Bu. Apa Bu sebenarnya? Mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin. Ada yang kurang satu lagi apa? Biasanya urutannya sama, mandikan. Habis mandikan ngapain Bu? Mengkafani. Habis mengkafani mensolatkan. Kurang satu sebenarnya, menggotongnya. Ibu suruh jalan sendiri nggak bisa, ibu sodok-sodok pakai bambu juga nggak bakal bisa jalan. Ya Bu, ayo jalan sendiri, nggak bisa jalan. Jadi kewajibannya juga menggotongnya. Tapi nggak pernah disebutin oleh para alim atau ulama, nggak pernah menyebutkan wajib menggotong jenazah, jangan jalan sendirian, enggak. Karena ini termasuk yang lazim seperti itu. Saya minta sama ibu atau saya minta sama Ustadz Khairul Anam, Bang Anam, saya minta air dong. Kira-kira bawainnya air doang apa gelas sama air?
gelas sama air pasti. Begitu juga ini, kalau menguburkan, kira-kira nguburin doang apa menggotongin? Sama gotongin. Jadi sudah cukup kiranya disebutkan menguburkan saja, pasti digotongin, pasti itu. Dan semuanya nah telat mutan. Suruh jalan. Iya, suruh jalan sendiri pakai, kalau rada jauh ya pakai Google Map. Di Sherlock aja, di mana bang? Di TPU sana Tanah Kusir jalan gitu. Nah, 4 ini yang harus dilakukan orang hidup terhadap jenazah atau terhadap mayit sampai menguburkan. Seluruh kebanyakan manusia itu pasti setelah dikafani itu pasti digotong dan dikuburkan ke tempat yang bukan di situ, bukan di tempat dia meninggal. Beda dengan para nabi, Bu. Para nabi tidak ada yang dikuburkan kecuali di tempat wafatnya beliau-beliau ini. Nabi Musa wafatnya itu ada di sebuah padang di mana, atau tanah lapang di mana Bani Israel saat itu keder, gak bisa keluar selama 40 tahun ada di situ. Sebutannya dalam Al-Quran itu Ati. Padang itu merupakan satu ujian untuk Bani Israel. Nabi Musa wafat di situ, dikuburkannya ya di situ, nggak digotong-gotong, di tempat meninggalnya atau di tempat akhir hayatnya di situ. Dan demikian juga para nabi lain, dia meninggalnya di tempat situ ya dikuburkannya di situ. Jadi dimandikan di situ, dikuburkannya di situ. Demikian juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW meninggal ya di tempat itu dan dikuburkan di situ, yang kita kenal sekarang dengan makam Rasulullah SAW. Itu adalah jasad di mana Rasulullah akhir hayatnya ya di situ habisnya. Kamarnya beliau itu di kamar beliau. Jadi tidak ada gotong-gotong, kan? Tidak digotong-gotong. Jadi langsung di situ, langsung di tempat wafatnya para nabi ini, tidak pakai digotong-gotong. Demikian juga para nabi lain. Beda sama yang bukan nabi. Yang bukan nabi minimal pasti digotong, walaupun cuma dari sini ke Gang Haji Madani pasti digotong, atau ke samping rumahnya pasti digotong. Tapi para nabi enggak, di tempat wafatnya beliau-beliau ini, disitulah dikuburkannya para nabi. Ini bedanya para nabi dengan orang-orang awam atau orang-orang selain para nabi. 4 perkara ini wajib dilakukan oleh orang yang hidup sebagai fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang mandiin, satu kampung nggak ada yang kafani, satu kampung nggak ada yang menyolatkan, satu kampung nggak ada yang nguburin, dosa semuanya satu kampung. Jadi harus ada perwakilan. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, pokoknya perwakilan. Sebagian itu bisa 1 orang. 1 orang yang dimaksud di sini sebagai perwakilan, ya contoh atau gambarannya ya alhamdulillah sih nggak ada di sini ya. 1 orang ini udah parah banget, artinya parah itu tetangga yang lain udah pada kagak mau ngurusin. Nah jangan, kalau begitu timbang dosa semuanya, akhirnya ada yang berkorban. 1 orang dia yang ngurusin, dia yang mandiin, dia yang kafanin, itu sudah mewakili yang lain. Tapi ini ya jarang terjadi. Tapi sudah cukup kalau sudah ada 1 orang yang mengurusi, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Dan memang biasanya orang hidup, orang meninggal itu keadaannya tergantung gimana dia hidup. Waktu dia hidup sering ngurusin tetangga, insya Allah diurusin sama tetangga. Waktu hidup dia sering banyak kenal dengan tetangga atau sahabat-sahabatnya, insya Allah nanti ketika mati sahabat-sahabatnya juga pada datang, pasti itu. Dan begitu seterusnya, hukumnya sudah seperti itu, hukum masyarakat. Karenanya kalau ada yang seperti tadi saya katakan, 1 orang doang yang ngurusin, itu mau udah kebangetan berarti hidupnya. Ya biasanya orang pengen ngutang duit, bukannya dikasih malah diludahin. Nggak ada orang sini, Bu, ya. Minta bantuan, minta tolong. Kali ada makanan sisa, bukannya dikasih malah ditendang. Kadang sama orang salah dikit, ya main gampar aja. Yang begitu itu kan nggak ada. Itu kalau udah sampai begitu, itu nanti biarin suruh jalan sendiri aja ke kuburan, suruh mandi sendiri, suruh pakai kafan sendiri.
Karenanya kita harus baik kepada tetangga, kepada orang-orang yang kita kenal ini. 4 ini wajib atas orang yang hidup, dilakukan kepada yang sudah meninggal atau kepada mayit. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ibu-ibu sekalian, ini diperlakukan 4 hal ini komplit, namanya paket komplit. Ini untuk selain jenazah atau mayit yang syahid. Kalau mayit yang matinya mati syahid, maka tidak wajib melakukan 4 hal ini, hanya sebagian saja. Siapa itu mayit yang syahid? Mayit yang syahid itu ada penjelasannya dalam bagian yang akan kita baca berikut ini. Hukmus syahidi, hukumnya orang yang mati syahid. Asyahidu huwa, orang yang mati syahid adalah man mata, orang yang mati. Orang mati syahid adalah orang yang mati fi ma'rikatil kufari, dalam memerangi orang-orang kafir. Orang mati syahid adalah orang yang mati dalam memerangi orang-orang kafir. Titik. Wa hukmuhu annahu la yuksalu wa la yusalla alaihi. Dan hukumnya, hukum orang yang mati syahid, dia itu la yuksalu, nggak perlu dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak perlu disolati, tapi bal yukfanu, tetapi cukuplah dikafani, wa yudfanu faqat, dan dipendam atau dikuburkan saja. Cukup dikafani dan dikuburkan saja. Tadi ngurus-ngurus jenazah yang normal atau yang umum ada berapa, Bu? 4. Mandiin, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ini untuk jenazah normal atau umum. Tapi untuk yang mati syahid cukup diperlakukan atau cukup diterapkan 2 saja. Untuk yang mati syahid cukup dikafani dan disolati saja. Maaf, dikafani dan dikuburkan saja. Nggak perlu dimandiin, jangan dimandiin. Nggak perlu disolatin, nggak perlu. Dia mau udah pasti masuk surga. Sholat itu kan doain, Bu. Sholat itu doain. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau halangilah balasannya dia, wala taftinna ba'dahu, janganlah fitnah kami setelah wafatnya dia, waghfir lana walahu, ampunilah dia dan ampunlah kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ada ustadznya biasanya. Itu kan ngedoain salat jenazah. Sedangkan orang mati syahid udah pasti surga. Jadi nggak butuh doa. Nggak butuh doa orang mati syahid. Kalau orang mati syahid disolatin, ngeledek namanya. Ngeledek, apalagi disolatin, sholatnya model-model atau panjang-panjang. Sholatnya kan nggak boleh, jangankan sholat azan aja panjang-panjang nggak boleh, Bu. Boleh nggak azan panjang-panjang? Nggak boleh, yang boleh Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak boleh. Jadi ini jenazah syahid ini tidak perlu disolatkan. Kalau disolatkan maka ini ngeledek. Kata yang mati syahid, lu pakai doain gua segala, lu aja belum karuan hidupnya. Lu aja belum jelas, udah gak usah pakai doa-doa, langsung mana? Langsung ke surga. Ini orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Jadi langsung gimana? Langsung kafani, langsung kuburkan. Ini berlaku untuk orang yang mati syahid. Siapa itu orang yang mati syahid? Orang yang mati memerangi orang kafir. Ini mati syahid. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa tidak boleh dimandikan? Haram hukumnya. Kenapa tidak boleh disolatkan orang yang mati syahid? Haram. Karena itu akan mengurangi, kalau dia dimandikan, itu akan mengurangi saksi darahnya yang tadi bekas dia terbacok atau bekas dia tertusuk oleh pedang musuhnya, itu yang harusnya darah syahid itu jadi saksi, kalau dimandiin hilang, maka haram, nggak boleh. Begitu juga sholat
mensolati orang yang mati syahid haram. Karena itu artinya mendoakan sesuatu yang sudah pasti surga, itu nggak perlu haram. Jadi bukan cuma tidak sah, haram orang mati syahid dimandikan, haram orang mati syahid disolatkan, cukup dikafani. Orang yang hidup ketika melihat ini, maka dia cukup dikafani, mengkafani saja mayit syahid ini. Setelah mengkafani langsung ke kubur, langsung dikubur, tidak perlu ada yang dua. Kalau yang umum atau yang normal, jenazahnya diurusi 4 perkara: mandi, mengkafani, sholati, menguburkan. Tapi kalau syahid cukup 2, mengkafani, menguburkan langsung, nggak usah pakai mandi, nggak usah pakai sholat. Hukumnya untuk mandi dan sholat malah haram kalau untuk orang yang mati syahid. Cukup dikafani dan cukup dikuburkan saja. Dan ini saat mengkafani, Bu, juga tidak boleh melepas baju saat dia berperang. Jadi bungkus saja langsung sama baju ketika dia wafat di medan peperangan. Dia wafat di medan peperangan misalnya pakai pakaian hijau, pakai pakaian loreng karena memang dari TNI berperang melawan orang kafir, atau banser kan loreng juga. Meninggal dia lagi pakai pakaian korpsnya, korps banser, ada tulisannya banser, tulisannya Ahmad Mustafa Wajdi, mati di medan peperangan. Kuburin sama seragam-seragamnya, bungkus langsung pakai kain kafan. Kalau mau pakai kain kafan, maka jangan melepas pakaian saat dia wafat di medan peperangan, karena pakaiannya akan jadi saksi. Demikian juga darahnya akan jadi saksi. Ini yang disebut dengan syahid. Syahidnya ini syahidun fil akhirah. Ada syahidun fil akhirah, syahidun fid dunya, syahidun fil dunya wal akhirah. Ada syahidun fil akhirah. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Yang cukup diperlakukan 2 hal, cuma dikafani dan dikuburkan saja. Ini syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia? Syahid dunia itu orang yang berperang melawan orang kafir, tapi hatinya, niatnya bukan untuk mengangkat agama Allah, tapi niatnya selain mengangkat agama Allah. Niatnya pengen dapat rampasan perang, niatnya pengen dapat kekayaan dari hasil peperangan. Ternyata mati, syahid dunia. Terus gimana? Gak usah dimandiin, gak usah disolatin, meskipun syahid dunia. Karena urusan niat dia, niatnya bukan karena Allah, itu urusan dia sama Allah nanti. Tapi kita sebagai yang hidup melihat zohirnya, memang nyata-nyata dia melawan orang kafir, meninggal saat peperangan. Walaupun niatnya itu Allah tahu niatnya bukan karena Allah, tapi karena rampasan perang, tetap kita hukumi syahid yang cukup dimandikan, cukup dikafani dan dikuburkan saja. Namanya syahid dunia. Nah, satu lagi ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ini orang yang wafat melawan orang kafir, meninggal di peperangan. Memang niatnya ini niat karena Allah, dan niatnya karena Allah saja, tidak ada niat lain. Niatnya karena Allah dan karena membela agama Allah. Ini syahid dunia akhirat. Jadi ada syahid dunia saja, orang Islam yang berperang melawan orang kafir. Ada syahid dunia akhirat, orang Islam yang berperang melawan orang kafir dan tulus ikhlas niatnya karena Allah. Nah, ini cukup dikafani dan dikuburkan saja. Satu lagi ada syahid akhirat, Bu. Syahid akhirat itu semua orang yang meninggal dalam keadaan bencana seperti banjir di Sumatera, gempa, tsunami, kebakaran, sakit perut, melahirkan, apalagi mati gara-gara kangen. Termasuk, Bu, mati karena rindu. Ada jomblo mati gara-gara apa? Kangen sama kekasihnya.
Dia sampai-sampai nggak berani dia ketemu sama kekasihnya karena nggak punya modal, tapi dia diem di kamarnya aja, mati, syahid juga itu. Asal dia Islam. Tapi syahidnya syahid akhirat. Meninggal karena kebakaran, sakit perut, melahirkan, bencana alam, itu syahid juga, tapi syahidnya syahid akhirat. Nah, syahid akhirat ini tetap wajib diperlakukan 4 hal. Tetap wajib dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan. Syahid akhirat. Nah, adapun syahid dunia seperti orang yang perang melawan orang kafir, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dia memang benci kepada musuhnya, bukan karena agama Allah, tapi dendam dia mah. Itu syahid dunia. Yang berikutnya syahid dunia akhirat, memang benar-benar melawan orang kafir, niatnya memang hanya karena Allah saja. Nah, 2 ini syahid dunia maupun syahid dunia dan akhirat sekaligus, ini cukup diperlakukan 2 hal, yaitu cukup dikafani dan dikuburkan. Ini bedanya syahid. Jadi syahid ini yang penting dia prinsipnya syahid ini adalah orang Islam. Kalau non muslim bukan syahid, bukan syahid. Jadi harus gimana? Ya kalau bukan syahid nggak masuk pembahasan ini. Nah, kita sebagai orang yang hidup terhadap jenazah yang non muslim bagaimana? Cukup kita perlakukan ikut agama mereka, gitu aja. Nggak ada yang ngurusin Ustaz keluarganya. Ya udah, cukup dikafani atau cukup dibungkus, habis itu kubur ya. Nggak usah disolatin, haram mensolati orang yang kafir. Jadi cukup dikuburkan saja. Kuburkan ini supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau jenazah orang kafir cukup dikuburkan aja. Kalau keluarganya nggak ada yang ngurus, kuburin aja langsung. Karena kalau nggak dikuburkan menimbulkan fitnah. Fitnah bu, buat kampung pasti itu keganggu semuanya. Keganggu apanya bu? Baunya, bukan gentayangan, bukan baunya. Kalau gentayangan kan ya lain lagi itu mah. Ini mengganggu baunya. Jadi orang Islam ketika melihat jenazah yang tidak ada yang ngurusin dan tahu bahwa jenazah itu bukan muslim, maka cukup dikuburkan aja untuk menghindarkan fitnah. Gak boleh diperlakukan yang mandi, mensolatkan, itu haram semuanya. Cukup dikuburin untuk menghilangkan fitnah, menghindarkan fitnah. Nah, ini cara-cara ngurus-ngurus jenazah yang wajib atas kita orang yang hidup, kita urusi atau kita perlakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau kepada mayit. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.